Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek percintaan kamu hari ini, tanggal 24 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya, cek untuk energi kamu di sini ataupun dia, apakah yang terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita cek di sini, bisa vice versa juga ya. Bisa jadi energi kamu yang terbaca ataupun dia. Satu lagi. Oke, ada dua. Wah, di sini sepertinya ada kehidupan baru ya yang akan terjadi. Mungkinkah percintaan kamu di sini dimulai dengan awal yang baru, atau seseorang yang baru, atau dia, seseorang yang kamu fokuskan itu berasal dari masa lalu dan ternyata dia kembali dalam versi yang terbaik. Jadi bagi kamu yang relate, kamu sesuaikan aja mana yang relate-nya ya. Karena ini baca secara general. Oke. Nah, di sini aku ngelihat seseorang ini sebenarnya dia merasa sendiri. Dan dia adalah orang yang tidak punya siapa-siapa. Dia kayak ngerasa aja, kalau memang ini ada hubungan dengan kamu di masa lalu gitu ya. Dan sekarang mungkin hubungan ini berakhir. Sehingga sejak berpisah dengan kamu, dia merasa tidak memiliki siapa-siapa pun. Dia kesepian, ya. Dia seperti menderita. Tidak ada yang mungkin dekat dengan dia saat ini. Mungkin juga dia jauh dari keluarga. Bahkan keluarganya juga mungkin tidak care sama dia. Seolah-olah dia kayak merasa sendiri di sini. Ya. Ya mungkin karena inilah membuat dia akhirnya ingin membuat satu kehidupan baru. Dia tidak mau lagi berada di kondisi ini. Oke. Nah, dia benar-benar kayak ngerasakan kehadiran kamu di dalam hidupnya dia. Apakah di sini kamu dengan dia itu baru berkenalan, atau kamu dengan dia itu sudah lama menjalin satu hubungan, lalu berkonflik. Nah, di sini dia seperti ingin memperbaiki. Atau mungkin kamu kenalan di sosial media nih. Mungkin sejak berkenalan dengan kamu, hidupnya itu begitu berwarna. Terus dia merasa nggak kesepian lagi. Dia merasa ada teman tempat aku cerita gitu loh. Ya. Nah, di sini dia berharap banget ya. Berharap banget jika kita ini bisa bersama. Memang mungkin ada beberapa dari kamu yang LDR-an ya. Ada perbedaan jarak, perbedaan usia, perbedaan keyakinan ya. Tapi di sini dia mencoba untuk bagaimana cara untuk bisa memiliki kamu gitu loh. Itu yang dia lakukan. Here and now. Ya, mungkin di sini dan sekarang. Saat ini dan sekarang dia ingin melakukan segala sesuatunya agar apa? Agar bisa bersama dengan kamu. Ya, mungkin dia yang jauh dia akan datang. Mungkin dia yang benar-benar saat ini lagi berkonflik dengan kamu, dia ingin ada perbaikan gitu ya. Ingin damai lagi ya. Intinya sepertinya seseorang ini seperti ingin damai nih, ingin berdamai dengan kamu. Ya, itu di sini. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu ataupun dia lebih untuk merenung terlebih dahulu, pergi menjauh. Karena bisa jadi kamu tidak menerima dia atau kamu menolak dia di sini. Sehingga akhirnya membuat dia ngerasa kayak sedih banget. Dia pergi menjauh ya, karena dia berharap dengan dia menjauh, dia tidak kesepian lagi atau dia tidak keingat kamu lagi nih. Ya, mungkin saat ini dia tuh kayak keingat sama kamu, pikirannya terhadap kamu itu kayak, wah luar biasa, tapi kalau kita bersama kita tidak bisa bersama gitu loh.
Itu yang membuat dia sakit di sini. Ya, makanya di sini dia merasa sepi, merasa sendiri, ya, merasa tidak ada kehidupan di sini, ya. Makanya dia mungkin di saat kamu menolak dia, dia pergi menjauh, ya. Kita coba lihat dari segi percintaan kamu dari orakel, ya. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Jadi dia ini kayak pengen membuat suatu kehidupan baru ya untuk dia. Di saat mungkin kamu tidak menerima dia gitu ya. Kita coba lihat bagaimana selanjutnya. Nah, ternyata benar di sini ada girl with a snake, bundaris, ada yang membatasi memang ya antara kamu dengan dia, sehingga membuat dia itu tidak sulit ya untuk memperjuangkan kamu. Dia begitu sulit untuk memperjuangkan kamu. Jadi dia memilih untuk menjauh. Karena bisa jadi tidak bisa membahagiakan kamu, tidak bisa memperjuangkan kamu, ya. Dia takut menyakiti kamu di sini. Jadi seseorang ini mungkin memilih untuk menjauh. Dia rela diri dia kesepian, dia rela dirinya itu tanpa kamu, ya. Makanya di sini dia katakan hidup baru aku ini tanpa kamu. Aku memulai satu kehidupan baru itu tanpa kamu gitu loh. Mungkin perbedaan antara kamu dengan dia ya, yang sulit untuk disatukan di sini. Ada yang membatasi, ada yang menghalangi di sini, ya. Nah, ternyata di sini ada apa ya kayak merasa frustasi ya, merasa frustasi dirinya itu seolah-olah kayak tidak percaya diri lagi ya. Karena apa? Karena di saat dia benar-benar membangun sebuah cinta dengan kamu, cinta itu harus kandas, cinta itu harus hilang, cinta itu harus pergi, gitu loh. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk sendiri, tidak memikirkan cinta-cinta dulu, ya. Nah, di sini aku ngelihat dia akan terus berjalan, dia akan terus berlari, dia mungkin tidak akan stuck di sini, jadi kamu nggak usah khawatir. Jika di sini antara kamu dengan dia memang ada perbedaan ya, dan tidak bisa disatukan, ya ini membuat dia mungkin tidak stuck. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa kesendiriannya ini, ya. The golden mirror. Sebenarnya apa yang dirasakan dia, kamu juga ngerasakan hal yang sama, ya. Jika dia kesepian, kamu juga akan kesepian, ya. Jika dia kepikiran kamu, kamu juga kepikiran dia. Atau jika kamu memikirkan dia, maka dia juga mikirin kamu. Seolah-olah kamu dengan dia tuh punya chemistry tapi sulit untuk bersama, gitu loh, ya. Di sini dia selalu stalking kamu, watching, ya. Dia mencoba melihat kamu dari kejauhan. Dia sulit untuk memiliki kamu. Dia seperti, apa ya, dia mengorbankan hidupnya untuk kebahagiaannya kamu, begitu ya. Karena di sini kan mungkin tidak ada restu, mungkin perbedaan ini tidak bisa disatukan gitu ya. Karena kalau dipaksakan untuk bersama, mungkin nantinya di kemudian hari saling menyakiti, saling tersakiti juga gitu loh. Makanya mungkin dia memilih untuk meninggalkan. Karena perbedaan ini, ya mungkin halangan ini, hambatan ini yang membuat dia tidak bisa maju, ya, begitu. Jadi memang dia tersiksa sebenarnya. Dia tersiksa dengan keputusan dia untuk meninggalkan kamu dan demi kebahagiaannya kamu. Ya, begitu. Ini yang aku rasakan. Bagaimana perasaan terdalamnya dia? Kita coba lihat. Bagaimana perasaan terdalamnya dia? Gimana perasaan terdalamnya dia? Dia itu ya mungkin memulai satu kehidupan baru demi kebahagiaannya kamu. My love started when I met you. Nah, jelas sekali dia di sini mengatakan, hidup aku dimulai saat aku ketemu dengan kamu. Oke. Jadi dia itu saat ketemu dengan kamu, dia ngerasa hidupnya itu begitu berharga, ya. Hidupnya itu berubah. Tetapi mungkin dengan bondaris yang kamu dengan dia miliki, itu yang membuat dia merasa harus meninggalkan kamu, ya. Dia mengatakan, "You are my everything." Kamu adalah segalanya bagiku. Oke. Nah, di sini I sometimes wonder if you care. Ya, terkadang ya, aku terkadang ingin untuk menjaga kamu. Intinya dia itu kayak pengen menjaga kamu, tapi nggak bisa. Ya, mungkin karena dia harus pergi mungkin,
karena dia itu harus meninggalkan kamu, sesuatu hal mungkin terjadi pada dia, atau dia yang sudah punya pasangan, atau mungkin dia yang jauh dari kamu, dia tidak bisa meninggalkan kamu di sini, ya. Karena jika if I follow you, I can lose everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku akan kehilangan segalanya. Mungkin dia memilih ini supaya tidak ada kehilangan gitu ya. Entah itu ini tadi ya mungkin menjadikan kamu dengan dia ada yang membatasi, ya. Nah, you hurt me, but that's okay I guess. Kamu menyakiti aku, tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu yang dia katakan. I have so much desire for you. Nah, di sini dia kayak benar-benar memiliki harapan yang begitu banyak terhadap kamu. Aku memiliki banyak harapan ya untuk kamu. Oke. Itu yang dia rasakan di sini. Kita coba lihat dari kartu tarotnya ya. Apakah yang terbaca? Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Ada justice. Nah, memang dia benar-benar mengambil suatu keputusan yang menurut dia ini benar, tapi itu menyiksa dia. Ya. Keputusan yang dia ambil ini menurut dia benar, tapi itu menyiksa dia. Ya. Karena ya memang benar-benar kayak dia belum bisa move on mungkin dari kamu, atau ini sebaliknya ya, atau kamu yang belum bisa move on dari dia. Oke. Nah, kita coba cek di sini apakah yang terbaca lagi. Star. Sebenarnya antara kamu dengan dia itu punya harapan ya untuk bisa bersama lagi. Punya harapan. Tapi merasa ragu. Dia yang ragu ya. Karena mungkin di sini dia itu kayak sulit untuk memenuhi mungkin perbedaan ini. Dia tidak bisa menyelesaikan perbedaan ini, ya. Two of Pentacles. Dia mencoba mencari keseimbangan saat ini, mencoba mencari kestabilan dalam hidupnya dia, ya. Dan dia benar-benar kayak ngerasa kesepian tanpa kamu. Dia kesepian. Batinnya tersiksa karena sudah meninggalkan kamu di sini, ya. Ada Six of Swords. Dia berpikir ada seseorang nantinya yang akan membawa dia keluar dari kesedihannya dia. Dia nggak bisa berpikir apa-apa untuk kedepannya, karena dia fokus pada kesedihan dia, ya, penderitaannya dia di sini. Dia fokus ke sana. Tapi yang diperjuangkan nggak bisa gitu loh. Ada King of Swords. Nah, dia hanya bisa memikirkan kamu saja tanpa tanpa action di sini, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mikirin, ya udah action. Tapi memang ini masalahnya cukup berat, yang sulit untuk disatukan ya. Bisa jadi ya. Hanya kamu yang bisa mengetahuinya. Oke, kita coba lihat siapa dia. Siapa dia? Oke. Orang baru. Nah, jika di sini kamu bertemu dengan orang baru, maka kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai kamu mengambil keputusan itu tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa mengenal dia terlebih dahulu gitu ya. Berondong. Nah, ternyata benar. Di antara kamu dengan dia, ini ada perbedaan usia, perbedaan ya. Mungkin dia kamu yang tua atau dia yang tua ya. Dan mungkin di sini apalagi ada yang statusnya single parents. Sehingga mungkin tidak ada restu dari orang tua nih, sulit ya. Kenapa sih kamu gitu ya? Terkadang ya itu deh. Ada teman kecil. Teman masa lalu, tapi teman kecil ya. Ada suami atau istri teman kamu. Nah, ini jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Tetangga. Nah, ini tetangga. Kita lihat untuk inisialnya. Siapakah? Ada L, ada R, ada Q, ada U, ada G. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Leo, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Cancer. Oke. Itu zodiak yang kondisinya ya. Nah, kita lihat di sini.
seseorang ini sebenarnya dia itu frustasi sebenarnya ya. Dia sedih, dia sakit ya. Dia itu sebenarnya memiliki banyak harapan sih buat kamu ya. Dia tahu di saat dia ketemu dengan kamu, hidupnya itu baru dimulai. Ada perubahan. Tapi kita itu ada hal yang menghalangi. Ya, dia benar-benar kesepian, dia tersiksa dengan kesendiriannya dia, ya. Dia tersiksa sudah meninggalkan kamu di sini. Nah, ini cukup berat ya bagi dia. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jika tidak resonate, anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, teman-temanku. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Ya, sampai ketemu lagi. Dadah.